bisa sama saja itu. Oh, sama ya? Lobby dengan kepentingannya. Orang lobby karena kepentingan. Entah kepentingannya apa. Kan mestinya yang terwacana itu Pak Gubernur diterima oleh Menteri Kesehatan untuk menjelaskan apa Gorontalo sehingga PSBB disebut. Tapi Bappenas yang terungkap, bahkan dibangun baliho gede-gede. Terima kasih kepada Pak Suharto Mono Arfa. Persoalan medikal, soal kesehatan. Apa saja orang Gorontalo minta dia kasih kok. Ya buktinya, minta PSBB dia lobby itu. Saya tahu itu Kak Harso yang lobby. Saya tidak terbiasa memilih diksi untuk mengatakan sesuatu. Misalnya saya harus mengatakan kebodohan yang teramat sangat. Karena begini, saya menaruh harapan besar sama pemimpin di Gorontalo, Pak Rusli sebenarnya, bahwa dia harus menjadi pemimpin yang berhasil. Anda tahu, orang jadi pemimpin berhasil harus ada orang yang cerewet. Harus ada orang menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak suka. Ya sama dengan kita bawa mobil ya, truk. Kalau tidak ada kondektur yang cerewet, ini truk bisa masuk jurang. Tapi tidak tendensius kan? Oh tidak. Karena lantaran perbedaan politik dan sebagainya. Harus ada objektivitas dalam saya komentar. Saya menganggap saya walaupun akhirnya dinyinyir ya, saya tahu yang nyinyir itu kelompok mana ya. Saya paham karena mereka mau bela. Anda juga baca kan? Saya baca, ada 1.400-an itu yang nyinyir, bayangin. Gitu. Tapi saya bangga, yang like saya 700-an. Artinya ada setengah yang ini, tapi kita tidak di situ. Bukan persoalan itu. Saya memang menyampaikan sesuatu itu agak keras. Ya karena saya menganggap satu ya, saya ingin sukses itu Pak Gubernur. Yang kedua, saya tahu betul ini persoalan virus corona ini. Sekali dia menyebar dan kita tidak tahu, itu tidak tertolong Gorontalo. Kalau wabahnya. Karena apa? Kita ini tidak punya pengalaman menghadapi COVID-19 ini. Tidak punya pengalaman. Kita tidak punya tenaga yang cukup. Kita tidak punya peralatan yang cukup. Apalagi obat-obatan tidak ada. Jadi tidak ada cara, segala tindakan yang kita anggap berpotensi kita tidak konsisten dengan protokol kesehatan terpaksa. Suara kita, diksinya orang mengatakan, wah Anda ini lawan politik. Ya, saya juga agak mulai hati-hati menggunakan diksi, sebab sebenarnya saya tidak ingin masuk seolah-olah kita ada persaingan politik, pertandingan politik. Jauhkan itu. Tetapi jauhkan itu. Ada orang banyak yang kita sama-sama. Itu dan harus dikontrol, punya tanggung jawab moral. Saya ini orang yang sudah belajar banyak ya. Cukup lama hidup di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, 37 tahun. Jadi artinya, dan saya bergaul di dunia politik, nggak ada pemimpin yang sempurna kok. Ya, semua pemimpin itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah sebenarnya kalau pihak-pihak katakan yang dukung Pak Rusli itu tahu betul bahwa gubernurnya ini otentik memimpin, dia tidak perlu khawatir dengan saya punya kata-kata sebenarnya. Sama saja, misalnya begini, Pak Adhar, penampilannya sudah bagus, pakai jas, gagah. Tapi saya sorot, kopiahnya miring. Apakah itu akan mengganggu kegagahannya Pak? Tidak sama. Justru begitu dia perbaiki kopiah, tambah gagah lagi dia. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin ajak, ada dialektika di dalam situasi kita membangun diskusi publik ini. Ya tapi akhirnya saya paham juga, saya kan diingatkan, Ridwan, di dunia Facebook itu tidak semua apa yang Anda bayangkan. Mereka yang bisa ajak dialog dengan baik, itu kan ada orang lihat secara kasat mata. Oh ya, karena itu saya berjiwa besar saja juga. Kan lucu, apa hubungannya mohon maaf ini. Ya cukup misalnya dia klarifikasi atau dia debat, nggak apa-apa lah. Itu biasa. Tapi dan justru itu Pak Ridwan diajak ke sini untuk memberikan klarifikasi, memberikan pencerahan, untuk bisa memberikan advokasi terhadap apa yang kita pada begini, masyarakat ini. Kan di dalam demokrasi itu selalu ada ruang orang yang berkuasa
yang dikasih mandat menurut aturan dan semuanya, dan dia berkuasa pun untuk atur kita. Tapi ada satu kelompok masyarakat juga harus dikasih ruang untuk mengawasi, ngontrol. Iya. Kalau Gitu tidak loh. ada, Ya kalau tidak ada, ya jadi ini otoriter bukan- kan? Ya, otoriter, dan ini bukan demokrasi lagi Iya. kita. Nah, tapi biasanya dalam suasana itu akan melahirkan pro kontra. Nah, kita juga harus berbesar hati Iya. menerima realitas itu. Gitu loh. Sampai bagi saya, ya saya juga akhirnya menerima juga fakta dinyinyir itu ya satu situasi yang saya harus terima, karena itulah keadaan. Iya. Gitu loh. Sekarang kalau ditanya, oh saya tidak marah, bahkan saya anggap itu satu bagian dari ekspresi. Tapi ada hal yang menarik di Gorontalo ini. Ya, kan saya ini kalau di Gorontalo ini mungkin baru 3-4 tahun, agak serius lama, agak serius mendalami. Budaya orang Gorontalo ini sebenarnya sangat demokratis. Dalam arti menyampaikan kritik itu, mereka akan lewat parodi, humor, Iya. terus plesetan kata-katanya. Iya. Ya lah, misalnya PSBB saja mereka bilang pembagian sembako besar-besaran. Iya. Ya kan? Nah, itu ada plesetan-plesetan seperti itu. Artinya sebenarnya ada kritik internal dari masyarakat dengan bahasa-bahasa guyonan seperti itu. Iya. Nah, itu mestinya kita tangkap. Nah, bagi saya sekali lagi PSBB itu juga harus dikoreksi. Dia punya aturan. Misalnya kan aneh, orang PSBB menyatakan untuk mengatasi COVID dilarang merokok. Di Prancis Justru merokok. justru nikotin perokok itu menolak COVID. Coba. Justru Menjadi kebal kita Iya. terhadap COVID gara-gara rokok. Kan aneh. Tapi itu pun masih debatable. Iya. Tapi itu sudah disampaikan di jurnal-jurnal ilmiah. Anda juga mengkritis di media sosial, di Facebook. Anda anggap ini aneh. Waktu penetapan PSBB di Provinsi Gorontalo, ada launching, dan itu Anda kritik. Oh iya. Kenapa? Bagaimana? Anda punya komentarnya nggak? Itu begini ya. Saya ini begini. Ada, terus terang saja, sudah launching itu bagi saya juga sudah problem. Menetapkan PSBB bagi saya sudah problem. Karena kita loncat. Gitu ya. Kita tiba-tiba PSBB. Iya. Kita tidak ada data yang akurat untuk pemetaan klaster-klasternya dulu. Di mana faktor-faktor penyebaran itu terjadi. Dan saya sebenarnya, begitu mulai rame-rame COVID masuk di Indonesia, kemudian keluar pengumuman bahwa itu jamaah tabligh di Goa adalah berpotensi menyebar COVID. Ya. Dan saya baca ratusan orang jamaah tabligh dari Gorontalo ikut hadir. Dalam kepala saya apa? Ini potensi masuk. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Oh, tidak ada corona, tidak ada. Artinya ada satu situasi yang terbangun, ya, tidak segera waspada. Tapi tiba-tiba membanggakan diri, tidak ada corona di Gorontalo, tidak ada corona, tidak ada korupsi. Bagi saya ini bukan cara yang tepat ketika kita, artinya, saya bilang ini nggak serius ini pemerintah. Di situ saya mulai bereaksi. Kita tidak dihadapkan dengan satu analisis yang baik. Tiba-tiba sudah PSBB. Dan PSBB yang terbaca lebih terkesan lobby politik. Iya. Saya tidak dengar lobby politik atau kepentingan politik. Itu bisa sama saja itu. Sama ya. Lobby dengan kepentingannya. Orang lobby karena kepentingan. Itu sudah menjalin itu. Entah kepentingannya apa. Yang terungkap, bahkan dibangun baliho gede-gede. Terima kasih kepada Pak Suharto Mono Arfa. Minta maaf. Itu saudara saya. Iya. Saya bilang ini soal apa? Ini persoalan medikal, soal kesehatan. Ya, bukan soal kehendak kemauan politik. Saya sih tahu. Kakak Harso itu sangat care dengan Gorontalo. Apa saja orang Gorontalo minta dia kasih kok. Ya buktinya. Minta PSBB dia lobby itu. Saya tahu itu Kak Harso yang lobby itu. Jangan berusaha sama saya. Kak Harso yang Kak Harso. Saya tahu. Itu Kak Harso kalau Gorontalo dia bela lah. Dan saya tahu Kak Harso itu berteman baik dengan Pak Rusli dari Bandung. Itu saya kenal itu. Nah, tapi jangan di situ opini yang dibangun. Gitu loh. Nah, karena itu kita juga mau dicerdaskan.
dengan PSBB supaya orang paham betul. PSBB itu dilakukan karena ada argumentatif kesehatannya, ya, bukan politiknya, bukan lobby. Bukan lobby yang ujung-ujungnya orang baca, wah ini cuma bagi-bagi sembako. Padahal persoalan COVID bukan persoalan bagi sembako, itu ekses. Bagaimana penyebarannya ini? Kenapa penyebaran kita care? Tidak ada obatnya. Penularannya, Masya Allah. Ini makhluk tidak terlihat, tapi kalau dia menular, sangat cepat. Gitu loh. Dan ini makhluk juga ini punya daya tahan hidup yang kuat. Beda dengan virus-virus yang lain. Nah ini yang bagi saya, karena ya, saya terlalu menaruh perhatian kuat. Jangan sampai betul-betul ini wabah COVID ini melanda Gorontalo sehingga kita jadi orang panik, menjadi tidak tertangani. Dan saya ada di situ. Nah kita kan sama-sama peduli dong dengan kampung halaman kita. Nah sekali lagi ini soal sudut pandang membaca. Jadi saya punya latar belakang. Saya punya latar belakang ada. Nah masuk sama itu launching. Gitu. Saya kan juga sudah ikut mengingatkan itu bagi sembako tiba-tiba tidak terkendali. Nah, kan protokol kesehatan itu jaga jarak. Itu ngumpul orang itu tidak jaga jarak, tidak diatur. Nang kacau sekali itu. Sampai orangnya Bapak lapor juga sampai sudah dihajar sebegini bagus, diulang lagi launching. Ya mana saya mau diam, mana saya tidur. Ya saya nggak tidur lah. Saya ingatin terus. Walaupun kemudian efeknya menjadi sangat tidak produktif ya. Nyinyir yang keluar. Ya bagi tapi saya apa-apa. Oh itu bagus. Artinya saya anggap positif. Kenapa? Lepas dia suka tidak suka, dia sudah membaca apa yang saya tulis. Susah loh mau baca orang itu tulis. Bayangkan ada 1.400 yang nyinyir. Artinya 1.400 membaca tulisan saya. Saya bahagia nggak? Bahagia. Dia tidak terima, itu urusannya, bukan urusan saya. Tapi saya sudah bahagia bahwa dia membaca. Dia tidak terima itu soal waktu. Nanti dia akan tahu ada niat baik di balik itu. Fraksi Partai Nasdem di DPRD Provinsi Gorontalo, kenapa kurang bersuara? Hanya Anda di luar partai, di luar anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Anda banyak bersuara. Kenapa Anda tidak menggunakan itu? Ya, ini juga pertanyaan yang menyulitkan kita di Nasdem ya. Kenapa justru vokalis jadi orang luar bukan orang dalam? Kan lebih kelembagaan itu suasananya. Nah, saya lihat sama saja. Hanya nada yang dipakai beda. Ini kayak orang nyanyi saja. Mungkin saya pakai rock and roll, sana pakai lagu jazz, penuh formalitas bicara, penuh sopan santun. Kita kan tidak. Nah jadi dan kemudian kita langsung ke publik. Mereka tidak menyampaikan ke publik. Mestinya setelah mereka menghadapi pemerintah, itu kemudian mereka resumkan konferensi pers, sampaikan kepada pers, atau datanglah ke Karisma, Karisma, ini ada informasi, boleh nggak saya diwawancara untuk diskusi ini? Itulah kemudian menjadi baik bahwa mereka itu tidak dikenal hanya diam duduk. Nah, tapi menurut saya mereka menyampaikan beberapa kritikal terhadap bagaimana PSBB harus dilaksanakan. Nah, tapi saya tanya bagaimana? Ya mereka bilang setuju ya, saya juga harus setuju. Suka tidak suka. Nah, tapi dalam persetujuan itu kita jaga, jangan persetujuan kita itu seperti kita setuju seperti cek kosong, suka-suka pemerintah nggak bisa. Kita harus dengar terus apa yang dialami oleh masyarakat. Ya, sekarang ini terus terang saja masyarakat dalam keadaan sulit.